Halo penghobi koi, jumpa lagi dengan Pesona Koi Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pesona Koi mengajak untuk melihat proses seleksi ikan koi di salah seorang breeder ikan koi yang ada di wilayah Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Ya, di tempat yang mungkin namanya sudah tidak asing di telinga penghobi koi semua, Agung Koi Farm Kediri. Pada kesempatan kali ini selain melihat proses seleksi, kita juga belajar seperti apa memilih ikan koi yang bagus. Menurut Bapak Agung, berdasarkan pengalaman beliau. Namun sebelum itu, untuk para penghobi koi semua yang baru menemukan channel Pesona Koi, bisa digerakkan jempolnya untuk menekan tombol subscribe, menggoyangkan loncengnya. Juga kami persilahkan menulis komentar, jika Anda ingin memberi tanggapan maupun pertanyaan. Bagi penggemar ikan koi yang berada di luar Indonesia, bisa mengaktifkan fitur translate, sehingga juga dapat menikmati informasi dari Pesona Koi Indonesia. Halo, salam koi lover. Saya Agung Wibowo, owner dari AKF. Jadi kali ini kita lagi agenda seleksi yang keempat. Berapa kali seleksi kalau di AKF? Kalau di AKF itu seleksi itu minimal 5 kali, rata-rata 5-6 kali. Minimal 5 kali untuk bisa dipasarkan. Dimulai dari kapan untuk seleksi pertama? Seleksi pertama itu 25 hari, maksimal 1 bulan. Seleksi kedua 1 bulan setelah seleksi pertama. Nah, seleksi ketiga itu antara 1,5 sampai maksimal 2 bulan setelah seleksi kedua. Nah, ini seleksi keempat. Jadi kalau ini umurnya kurang lebih 5 bulan sampai maksimal 6 bulan. Tapi ini masih 5 bulan ikan ini. Untuk seleksi pertama apa yang jadi pertimbangan ikan masuk grade? Seleksi pertama itu kita masih bisa dikatakan asal-asalan ya. Jadi karena ikan masih kecil, warna belum begitu kelihatan, asal ada motifnya gitu aja masuk. Misalkan kohaku, asal merah putih masuk. Cacat kesortir, polos kesortir. Misalkan sanke, asal 3 warna masuk. Walaupun merahnya ini masih sangat kabur, itu masuk. Terus kalau soa, kita langsung seleksi hitamnya dari nener. Seleksi 1 itu langsung yang pecah-pecah, kelihatan mecah-mecah gitu. Walaupun itu belum kelihatan merah. Gitu. Sedangkan untuk seleksi yang kedua. Nah, seleksi kedua itu sudah mulai kelihatan polanya, merahnya sudah kelihatan agak merah. Sudah langsung polanya aja. Pokoknya semua pola gitu masuk. Yang kesortir itu misalkan ada pola, tapi yang terlalu jelek banget gitu. Nah, yang masuk di seleksi kedua ini hanya kelas pasar ke atas itu sudah masuk. Jadi hanya sekelas ikan pasar, kelas grade C itu masuk di seleksi kedua. Jadi prediksinya nanti 1,5 bulan, 2 bulan kemudian nanti laku dijual di kelas pasar lokal atau pasar yang murah gitu, laku itu aja prediksinya. Jadi targetnya di situ aja untuk seleksi yang kedua. Nah, setelah di seleksi ketiga itu sudah mulai ketat polanya gitu. Kalau di seleksi ketiga tetap pola ya. Semua itu 1, 2, 3, 4 itu masih pola semua. Pola. Lah, seleksi keempat ini yang keambil sama yang kesortir baru mulai kelihatan skin, body, terus pola juga. Contoh ini kan kita seleksi soa ya, ada beberapa soa yang siripnya hitam, sortir. Terus ada yang merahnya itu tidak, prediksinya atau calonnya ke depannya kurang kuat atau kurang tebel, itu kesortir. Padahal polanya bagus, sama dengan yang kepilih, mirip-mirip. Nah, itu udah mulai kualitas pola, kualitas warna itu udah sangat dipertimbangkan di seleksi keempat ini. Untuk seleksi kelima. Nah, seleksi kelima ini sudah sebetulnya hanya seleksi kualitas warna dan bodi aja. Kalau pola semua sudah masuk. Jadi seleksi kelima itu nanti tetap ada yang bodinya tidak bisa bagus, mungkin kepalanya tidak berkembang sama ekornya, tidak proporsional, itu sortir walaupun polanya bagus. Ada juga warnanya itu malah memudar, itu juga ada. Memang seperti itu koi. Ada yang memudar malah sampai habis, itu juga ada. Terus yang tipis, misalkan oranye tapi tidak bisa merah, itu juga kesortir. Itu aja sih.
Jadi kalau pola itu sudah dari seleksi keempat ini kita sudah seleksi. Untuk ikan koi yang bisa dibeli dari AKF itu dari ikan koi yang sudah lolos seleksi yang keberapa? Rata-rata kalau kita jual itu dari seleksi kelima ya. Jadi kalau biasanya diambil seller yang borongan kelas-kelas ikan bagus itu seleksi kelima, panennya nanti rata-rata 45 up, 50 up. Rata-rata 50 cm itu biasanya diambil seller-seller. Itu sudah kualitas body, skin, kualitas warnanya, polanya sudah kelihatan ini anak semua nanti. Bisa disarankan Pak bagi penghobi koi yang belanja ikan koi dari sini, agar ikan koinya semakin bagus di kolam filter masing-masing penghobi. Jadi kalau perawatan selanjutnya itu sebetulnya lebih gampang ikan AKF itu dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain atau ikan apalagi ikan impor. Karena di AKF ini kesehariannya itu menggunakan pakan-pakan yang murah, pakan lokal. Jadi kalau perawatan di kolam filter wajar saja ya, yang penting rutin. Jadi filternya standar, ya luasannya, volume filternya imbang dengan volume kolamnya, terus pakannya, pakan-pakan yang lokal aja sudah cukup. Karena di sini perlakuan kita semua pakan-pakan lokal. Karena memang genetik kita memang benar-benar kita pilih dengan ketat. Jadi dengan perawatan yang wajar, dengan perawatan yang normal, insya Allah hasilnya tetap bisa jumbo dan bagus. Untuk bisa belanja ikan koi dari AKF terutama untuk borong bisa dapat berapa ekor dan dari ukuran berapa? Kalau borong rata-rata satu kolam itu antara 25 maksimal 30 ekor. Satu kolam. Jadi biasanya kalau seller borongnya satu kolam gitu. Cara borongnya seperti apa? Biasanya kalau kita sudah seleksi kelima gitu ya, ikan itu umurlah katakanlah 11 bulan atau 11 bulan atau 1 tahun gitu, mereka sudah ngecek, lihat kondisi ikannya, atau beberapa yang seller yang luar kota minta videonya waktu seleksi. Nah, waktu itu mereka memantau ikan satu kolam ini yang ready mereka. Terus kalau dia cocok, dipesenlah satu kolam yang ini. Nah, setelah dipesan dia harus menunggu waktu siap panen. Karena yang dipesan itu belum siap panen, artinya size-nya belum cukup. Kita punya target size-nya rata-rata 50-an cm tadi. Biasanya nunggu ya 3 bulan gitu udah, nanti sudah siap panen. Oke Bapak Agung, terima kasih informasinya. Sama-sama. Yaitu tadi penjelasan tentang bagaimana cara pilih ikan koi yang bagus dari seleksi ikan koi produksi AKF. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita tentang ikan koi Indonesia. Para penggemar ikan koi dari channel Pesona Koi Indonesia boleh membagikan video ini ke sesama penghobi ikan koi yang lain juga ya, untuk membantu agar channel Pesona Koi Indonesia semakin besar. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton kami. Nantikan video selanjutnya dan terus dukung perkembangan koi Indonesia. Terima kasih.